Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction anime Isekai awal musim. Dan setelah kemarin kita reaction anime Isekai part 1, ada 4 tuh di part 1 ya. Ishura, Isekai mati cepat, Yogiri apalah itu, Isekai Mofu sama Sasaki Topi-chan. Nah, di part kedua ini gue bakal nonton, pengennya sih malam ini nonton 4, tapi baru rilis 3. Satu ini gue tunggu tapi belum rilis loh sampai sekarang ya. Jadi palingan kayaknya kita bakal nonton 3 aja dulu untuk part 2 ya. Nah, yang bakal gue tonton di part 2 ini adalah anime yang healer, Isekai yang cincin, sama Tsukigami Chibiku season 2. Kira-kira dari ketiga anime ini sama 4 anime kemarin, mana yang paling bagus menurut gua? Mari kita lihat sama-sama. Mungkin anime pertama yang bakal gue tonton yang gue rasa bakal paling jelek ya, Isekai Cincin sih. Gue tidak merekomendasikan anime seperti ini guys, jadi jangan ditonton. Oke, sampai jumpa setelah gue selesai nonton anime Isekai Cincin. Dan bye-bye guys. Kosong sekali animenya, tidak ada lagu loh. Sudah setengah jalan loh ini padahal. Ya, itu tadi anime cincin apalah ini, Tales of the Wedding Ring apalah, Keiko no Yubi wa Monogatari kalau nggak salah judul Jepangnya ya. Mana bilangnya ya? Apa yang bisa dikomentari dari anime ini? Jelas pertama visualnya pak burem sekali anjir. Gue nonton di layar 27 inci burem ya. Gue tuh suka heran kenapa sih sampai sekarang masih ada anime yang suka dibikin burem gitu. Bahkan sekedar Isekai Cheat Magician aja tuh tajam loh gambarnya. Anime ini burem. Mungkin kekurangan nomor 1 di buremnya sih. Tapi sejauh ini belum ada Shija ya. Itu nomor 1. Nomor 2, karakter sampingannya kayak melotot semua. Karakter samping terutama tentaranya tuh kayak melotot semua orangnya. Ya, kalau gue ngambil kesimpulan ya, intinya ini anime yang pengen jualan paha sama dada doang sih. Di bagian paha sama dada dibikin bagus, tapi bagian lainnya dibikin seadanya aja. Apalagi gambar backgroundnya, gambar karakter sampingannya tidak bagus. Gimana ya? Mungkin pendapat gue pribadi aja, tapi kayak pengisi suaranya si MC tuh kayak gak cocok dengan mukanya loh. Suaranya tuh kayak cempreng banget nih orang nih. Cuma sejauh ini ya, untuk episode 1 doang ya, kita nggak ngomong secara keseluruhan. Kekurangannya baru di gambar doang sih. Kalau mau bilang jualan dada sama paha, belum terlalu kelihatan sih di sini. Walaupun opening sama endingnya kelihatan ya, tapi untuk episode 1-nya belum. Ya, mungkin itu aja yang bisa gue komentari dari anime ini ya. Oke, kemarin gue taruh Sasaki. Oh, ini urutannya nih. Berarti kalau gue kasih urutan, gue bakal taruh anime ini di bawahnya Ishura aja lah. Iyalah ya, kayak gimana, kayak dosa gitu gue taruh anime ini di atas Ishura. Meskipun gue nggak suka Ishura ya, tapi overall Ishura masih lebih mending lah daripada episode 1 anime ini. Burem, jualan dada paha. Satu episode ini pun masih belum bisa bikin gue tertarik. MC-nya juga kayak gimana gitu gue liatnya. Ya itulah, mungkin gue taruh anime ini di bawah Ishura aja lah untuk saat ini ya. Ini kayaknya calon anime hampas sih musim ini. Calon sekali nih. Ya, mungkin itu aja pendapat gue soal Isekai, apa tadi itu namanya? Isekai Cincin lah. Sekarang mari kita lanjut nonton anime Tsukigami Chibiku season 2. Kira-kira apakah Tsukigami Chibiku season 2 bakalan bagus, atau ternyata episode satunya dimulai dengan biasa aja. So, sampai jumpa setelah gue selesai nonton anime Tsukigami Chibiku season 2 dan bye-bye guys. Bagus lagu openingnya. Gue penasaran nih bakal sejauh apa ceritanya Tsukigami Chibiku ya. Manganya lumayan lama loh. Terakhir gue baca manganya tuh cuma sampai si MC-nya Makoto ya. Makoto jadi guru doang. Setelah itu gue udah gak lanjut. Gue rasa animenya bakal jauh banget tuh ngelewatin manga. Bagus lah, gue penasaran ceritanya ini bakal kemana. Ini kalau kalian sadar ya, semua karakter backgroundnya tuh takut loh lihat Makoto. Aduh kasihan. Ini the real anime rasis nih. MC-nya dirasisin betul lah. Tiba-tiba jadi batu. jadi kuburan juga. Ini kalau dipikir-pikir MC jahat banget pak. Dia bunuh orang dari jauh pakai panah, dari suara lagi. Ngeri. Ya, itu tadi anime Tsukigami Chibiku season 2. Langsung aja mah, kalau ini gue taruh Tsukigami Chibiku season 2 di bawah Sasaki Topi-chan. Kalau mau ngomongin gambar ya, kayaknya nggak beda jauh deh sama season 1. Masih nggak bagus-bagus amat, masih lebih bagus Sasaki Topi-chan kalau dilihat-lihat. Kalau ngomongin cerita lumayan lah menarik episode 1 ini. Walaupun kerasa banget ini masih pemanasan doang, masih sekedar pembuka arc. Emang kalau pakai headset nggak ada backsoundnya, panahnya Makoto nggak ada. Pas dia panas, diam aja. Betul-betul kosong tuh waktu di bagian dia manah itu ya, bandit. Kesannya sih keren ya, karena kayak pembunuh dalam diam gitu. Cuma di lain sisi malah kerasa kayak malas kasih sound effect. Gue jadi ingat X Arms episode berapa gitu.
Ada tuh episode exam lawan orang yang bisa melihat dalam gelap kah atau gimana. Pokoknya tuh betul-betul mati tuh suara tuh. Selama berapa menit tuh gak ada suara sama sekali. Karena mereka battle dalam gelap sama dalam diam. Cuma menarik ya, ini gue rasa ya, setelah nonton season 2 episode 1, gue semakin merasa kayak lagi nonton Tensura. Betul-betul pak, gue dapat banget feel Tensuranya. Cuma bedanya, si MC ini siapa namanya? Makoto tuh jarang di kota loh. Lebih sering keluar dia. Sedangkan Rimuru kan senang banget di kota gitu. Ngobrol kayak atau pesta kayak. Kalau kita ngomongin episode 1 aja, lumayan lah, gak jelek-jelek amat. Tapi juga gak terlalu bagus. Gue masih lebih terhibur nonton Mofu sih. Sejauh ini sih Mofu ya masih nomor 1 ya. Seperti yang gue bilang tadi, gue taruh Tsukigami Chibiuko season 2 di bawah Sasaki Tobichan aja untuk saat ini. Oke, langsung aja kita lanjut nonton anime Isekai Healer Gelut. Apakah bakal bagus atau tidak? Sampai jumpa setelah gue selesai nonton Isekai Healer Gelut, dan bye guys. Nah gini dong. Dari tadi tidak ada anime Isekai yang tajam gitu gambarnya. Baru ini nih jelas gitu kita lihatnya tuh. Enak dilihat. Ini saya kayak Healer Gelut, gue baca manganya loh sampai chapter paling baru. Jadi gue udah lumayan tahu lah ceritanya kayak gimana. Gue lupa prolognya kayak gimana. Mereka terkirim ke isekai dipanggil atau ditabrak truk ya. Kalau ditabrak truk tuh jadi Mushoku Tensei loh. Mushoku Tensei kan harusnya yang ketabrak kan 3 orang. Sama nih persis kayak gini, 2 cowok 1 cewek lagi. Rudeus, Nanahoshi sama adalah satu lah. Lama juga ya di ini, belum masuk isekai. Oh dipanggil tuh, bukan ditabrak. Jadi kayak anime apa ya? MC itu keseret gitu. Anime isekai apa ya? Oh itu Tandem Skill. Sama ada satu situ Konjiki no World Master. Sama kayak gitu juga. MC juga kebetulan dipanggil. Aduh gue tuh selalu suka ngelihat jokes raja tuh. Lagi ketawa, oh dia tidak memiliki kekuatan kegelapan kan. Hahaha, sihirnya hijau. Langsung kaget lah. Dari ketawa formal tiba-tiba kaget keluar aslinya. Gue selalu suka nih jokes-jokes kayak gini nih. Disebut lagi warna hijau. Kalau Padre Agung ketemu sama dia bakal lucu tuh. Cocok sekali sama jokesnya. Gimana bilangnya? Sekilas tuh gue kayak lagi lihat Shinkanomi loh. Terutama dari ekspresi karakternya ya. Cuma ini versi bagusnya Shinkanomi. Jangan-jangan studionya sama lagi. Nanti aja baru gue cek ya. Gue kayak lagi lihat Seiichi sumpah. Habis ya. Ini mirip banget kayak Padri Agung. CMC kan bakal dilatih habis-habisan tuh sama mentornya ya. Dari nol sampai akhirnya jago. Sama kayak Padri Agung juga kan. Di awal juga dia nggak bisa apa-apa, cuma bisa nge-heal. Dilatih tuh habis-habisan sama Guildmaster. Ya, itu tadi anime isekai terakhir yang kita tonton untuk part ini. Anime apalah nama Jepangnya nggak tahu ya. Anime Healer Baku Hantam lah. Padri Agung versi tinju bang ini, iya. Kalau Padri Agung kan jadi paladin, dia jadi petinju. Bagus nih, ini jelas sih satu. Gue sangat menikmati nih. Gue penasaran kelanjutannya gimana. Daripada isekai Mofu ya, gue jadi penasaran banget sama anime ini. Bakal kayak gimana ke depannya. Eksekusi animenya ya, soal cerita mah. Karena gue udah pernah baca manganya, gue udah punya gambarannya lah. Ya, untuk anime ini gue bakal kasih peringkat 1 lah untuk musim ini sejauh ini ya. Gue bakal taruh di atas isekai Mofu lah. Cuman entah kenapa gue kayak dapat vibe-nya isekai Shinkanomi di anime ini. Studinya siapa? Shin L Animation. Dia bikin anime apa ini? Dia yang bikin Takagi-san. Dia juga bikin Ichiki Wir. Sama anime ini nih yang apa Assassin. Oke, bagus sih. Secara gambar juga tajam, enak liatnya. Dari 3 anime isekai di part ini yang paling tajam, paling enak dilihat gua rasa. Enggak deh, kalau paling enak dilihat gua bakal pilih Tsukigami Chibiuko. Tapi kalau paling tajam ini sih. Dan desain karakternya tuh kayak dibikin tegas gitu. Sama satu hal yang gua apresiasi dari cerita kayak gini tuh, pahlawan yang dipanggil tuh tidak so jadi pahlawan. Tidak kayak di isekai cheat tuh. Tiba-tiba ada orang sosok merintah gara-gara terkirim ke isekai dan dapat kekuatan kan. Di sini setidaknya 2 orang ini temannya yang dipanggil tuh sadar diri lah. Yang satu mencoba melawan, yang satu malah ternyata otaku. Antara otaku atau chunibyo lah. Setidaknya tidak ada karakter so edgy di sini. Kalau kita lihat rating, Tsukigami Chibiuko season 2 dapat rating 7,86. Kekkon Yubi wa Monogatari Isekai Chinchin dapat 6,96, rendah nih. Sama anime Isekai Healer Baku Hantam 7,52. Ya seperti biasa anime isekai langganan rating 7. Jadi kalau lu bilang isekai overrated, perlu dipertanyakan tuh sebelah mananya overrated. Ada kekurangan untuk bagian awal, mungkin gua rasa kelamaan sih di bagian sebelum terpanggil ke isekai ya. Tapi setidaknya puas gua nonton episode 1 ketutup. Semenjak komedi di bagian komedi raja tuh langsung gua seneng nontonnya. Dari yang awalnya gua nonton masih biasa aja ya. Terutama gara-gara setupnya yang cukup lama di awal. Tiba-tiba masuk jokesnya raja tuh langsung gua seneng nonton. Gue jadi ingat nonton isekai bocil, Tensei Kizoku apa gitu. Itu rajanya juga lucu tuh. Itu yang bikin gue seneng. Walaupun MC ngeselin ya, setidaknya gue seneng gara-gara rajanya lucu.
Senasib sama MC Padriagung latihan healer cuma digebukin latihannya. Sama mah, Padriagung juga kan latihannya digebukin sama itu Guildmaster. Sedangkan kalau kita ngomongin Kekon Yubiwa Monogatari, aduh ini mah kerasa banget isekai low budget. Gambarnya nggak bagus, cuma jualan dada paha doang nih anime. Apalagi ceweknya banyak ya. Opening ending sama-sama fan service, gambarnya tidak bagus, tapi giliran bagian anu-anu dibikin bagus. Ya, kelihatan banget nih pengen jualan kemana. Ya jelas anime kayak gini pasti gue bakal taruh rating paling bawah. Mungkin kalau ada satu hal yang bakal gue apresiasi, gue senang sama ini karakter nih. Meskipun CMC tiba-tiba datang ngambil tunangannya ya, tapi bukannya malah protes, tapi dia malah ngedukung gitu. Gue senang di bagian itu aja. Ya intinya anti mainstream lah di bagian ini. Tidak kayak Doem kan di Shadow Garden Season 2 gitu, yang ketika pernikahannya gagal malah bacot. Terus kalau kita ngomongin Tsukigami Chibiuko Season 2, oke sih ya. Cuma mungkin gue belum menemukan sesuatu yang spesial banget untuk episode ini. Setahu gue sih jarang ya ada anime yang awalnya cuma 12 tiba-tiba dapat 25 gitu. Semoga aja ceritanya nggak dipercepat kayak waktu season 1 ya. Ending season 1 tuh tiba-tiba balapan tuh animenya tuh. Meskipun masih lebih balap isekai bocil. Ya bagus lah nih, pertanda baik. Artinya ceritanya bakal jauh banget nih. Gue penasaran lah ke depannya kayak gimana ya. Ya mungkin itu aja lah untuk reaction anime Isekai part 2. Sejauh ini gue bakal baca peringkatnya ya. Untuk peringkat 1 buat gue di musim winter 2024 ini, gue kasih ke Isekai Healer Baku Hantam. Peringkat 2 gue kasih ke Isekai Mofu Mofu. Peringkat 3 gue kasih ke Sasaki Topi-chan. Peringkat keempat gue kasih ke Tsukigami Chibiuko Season 2. Ingat ya, ini masih ngomongin episode 1 doang ya. Kalau kalian pengen urutan yang final tuh nanti di akhir season. Baru peringkat kelima gue kasih buat Isekai Yogiri nih. Masih mending nonton Yogiri sumpah daripada nonton Isekai Cincin. Terus next untuk peringkat ke-6 gue kasih ke Ishura. Masih nggak naik nih, ratingnya masih 7,09. Dan terakhir peringkat paling rendah untuk saat ini gue kasih ke Isekai Cincin, Isekai Kekon Yubiwa Monogatari. Masih ada sisa 4 lagi. Akuyaku Reijo level 99. Ini apa? Oh ini Isekai Onsen. Gue nggak pernah baca manga ini, gue nggak tahu ceritanya kayak gimana. Seijaku Temer. Ini gue sempat baca dikit manganya, lumayan sedih sih. Mungkin ini bisa jadi top 1 nih, ini contender top 3 kayaknya nih. Kalau dari trailer yang sempat gue lihat ya. Sama terakhir sisa GK Alice. Ini kemungkinan semua anime itu bakal rilis nanti terakhir tanggal 12. Yang bakal paling terakhir rilis tuh ini Isekai Onsen sama Seijaku Temer. Artinya mungkin tanggal 12 atau tanggal 13 baru gue bakal record lagi untuk part 3 ya. Ya, kira-kira menurut kalian gimana untuk anime winter awal tahun ya? Apa anime isekai terbaik buat kalian di awal musim ini? Apakah kalian merasa kalau ini yang paling bagus, Isekai Healer Baku Hantam, atau Isekai Mofu Mofu? Gue rasa bakal banyak di ini. Di Sasaki Topi-chan sama Tsukigami Chibiuko bakal banyak. Sedangkan Ishura mungkin ya 1-2 aja lah yang bilang bagus ya. Prediksi gue aja ya. Sedangkan Yogiri, ayolah. Ya kali pak anime begini lu bilang paling bagus kan. Cuma nggak jelek kok. Ya tulis aja di kolom komentar di bawah pendapat kalian soal anime isekai winter sejauh ini. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di reaction anime winter part 3 dan bye bye guys.